Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik mahasiswa semester genap. Masih dalam pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan bahas materi tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, dalam materi ini Pak Yuli bagi dalam beberapa sesi, yaitu A. Makna harmoni keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di sesi B ada permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Yang sesi C atau yang terakhir, kita akan ketemu dengan upaya dalam menyelesaikan masalah dan keberagaman tadi. Baik, kita mulai dari sesi A, yaitu makna harmoni keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebagai warga negara Republik Indonesia, kita wajib memahami makna dari keberagaman yang ada di negara kita ini, sehingga kita dapat menjaga, melestarikan, serta bisa mengantisipasi keberagaman yang ada di negara kita ini. Karena keberagaman tadi selain sebagai kekayaan, sebagai keunikan dan kebaikan, namun juga keberagaman tadi adalah potensi yang dapat memecah belah bangsa kalau tidak dipahami dan kita tidak bisa menyesuaikan. Itu menjadi ancaman disintegrasi bangsa negara Indonesia ini. Nah, makna harmoni keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika, dalam semboyan negara kita. Satu, keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia yang melahirkan berbagai macam status sosial, status mata pencarian, serta kedudukan dan jabatan dalam masyarakat. Ini kita akan uraikan satu persatu ya. Keberagaman status sosial, mata pencarian, dan kedudukan jabatan dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada kekayaan bangsa Indonesia, nampak pada keanekaragaman daerah-daerah di negara Republik Indonesia ini yang memiliki ciri khas masing-masing. Yang ketiga, harmoni keberagaman tersebut akan terlihat manakala diselenggarakan acara atau festival kegiatan kedaerahannya masing-masing. Baik, kita akan cari dulu definisinya, makna dari harmoni keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini. Harmoni dalam bahasa Yunani sering disebut harmonia ya, berarti terikat secara serasi, sesuai ya. Nah, dalam bidang filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor yang sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Maka dapat dikatakan makna harmoni adalah keserasian dalam kekayaan sosial budaya yang bertujuan untuk menjaga kesatuan dan kesatuan. Dapat dikatakan ya sebagai berikut. Hal ini merupakan unsur penting ya yang harus dipertahankan, dijaga. Ya, seperti yang disampaikan tadi, dalam perbedaan ya harus dijaga nih di tengah
bermacam keberagaman ya. Jika tidak dipertahankan, perbedaan tersebut akan berbalik menjadi semacam ancaman ya, rentan serta bencana bagi bangsa Indonesia. Nah, bagaimana cara menciptakan keharmonisan tadi ya? Cara menciptakan keharmonisan ya, yang paling utama dan paling penting untuk bisa dilakukan yaitu dengan saling menghargai, saling membantu satu sama lain ya, karena sejatinya juga manusia itu manusia yang manusia makhluk sosial yang memang membutuhkan satu sama lainnya, itu saling membutuhkan, tidak bisa berdiri sendiri ya, saling menjalin kebersamaan, tidak saling menjatuhkan ya. Lalu kita lanjut kupas tentang keharmonisian, tentang keberagaman ekonomi. Nah, di sini maksudnya apa ya? Dalam keberagaman ekonomi ini adalah kita sering jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, yang rukun dan harmonis di atas segala keberagaman tadi, seperti kita berbeda dalam setiap masing-masing individu sebagai masyarakat Indonesia itu pasti berbeda lah dalam jenis pekerjaan ya, dari pekerjaan itu, sehingga kita juga berbeda dalam jumlah pendapatan atau dalam kemampuan ekonomi ya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, harmoni dalam keberagaman gender, yaitu keselarasan perlakuan yang adil dan merata ya, tidak membeda-bedakan itu antara laki-laki dan perempuan ya, atau membeda-bedakan secara fisik ya, berdasarkan fisik gitu, tidak harus sama. Nah, tetapi mengarah kepada kompetensi atau kemampuan atau keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ringkasnya, memaknai keharmonian dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender di dalam negara bangsa Indonesia ini, keragaman pada bidang sosial, budaya, gender, ekonomi ya, sebagai warga negara yang baik wajib menjaga, memelihara, dan melestarikan agar tidak menimbulkan konflik ya yang berkaitan dengan hal tersebut di atas. Itulah kajian tentang keberagaman sosial pada masyarakat Indonesia ya, yang menimbulkan berbagai macam status sosial ya, berbagai latar belakang budaya, kemudian tentang ekonomi dan gender. Oke, lanjut kita akan bahas sesi kedua, sesi B, yaitu permasalahan yang sering muncul serta akibat-akibat yang muncul nih dalam keberagaman di masyarakat kita ini. Bisa kita lihat di sini terdapat 4 faktor penyebab terjadinya masalah sosial ya, yaitu faktor ekonomi. 1, faktor ekonomi. Kemudian kedua, faktor budaya. Ketiga, faktor biologis. Dan keempat, faktor psikologis. Nah, di dalam penyebab terjadinya masalah sosial karena faktor ekonomi, masalah sosial ini terjadi dalam hubungan antar manusia ya. Hal ini berkaitan erat dengan niat
nilai sosial serta lembaga di dalam kelembagaan masyarakat ya. Contoh masalah sosial yang sering ditemui di lingkungan masyarakat sekitar kemiskinan ya, kriminalitas. Terjadinya kriminalitas karena kemiskinan, kemudian serta kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat ya, yang terjadi di masyarakat yang menurut penelitian yang Pak Yuli simpulkan di sini ya, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara berbagai unsur kebudayaan atau masyarakat ya. Ini dapat membahayakan kehidupan ya, kelompok sosial. Pada dasarnya masalah sosial ini dapat timbul sebagai akibat dari perbedaan yang mencolok antara nilai di masyarakat serta realitas yang terjadi. Menurut literasi yang ditulis oleh Sriana dalam bukunya Masalah Sosial, kemiskinan dan pemberdayaan untuk kesejahteraan sosial nih tahun 2001 ada 4 faktor, yaitu penyebab masalah sosial yang tadi disebutkan ya, masalah ekonomi, budaya, biologis serta psikologis. Nah, faktor yang menyebabkan faktor ekonomis yang menyebabkan terjadinya masalah sosial atau ekonomis faktor itu merupakan faktor terbesar ya terjadinya masalah sosial. Permasalahan ini biasanya didorong oleh ketidakmampuan seorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, kebutuhan hidupnya secara layak. Contoh masalah sosial ialah pengangguran, kemiskinan ya, karena menganggur jadi kemiskinan, kemudian timbullah kriminalitas, anak jalanan dan sebagainya. Faktor ekonomi juga dijadikan acuan sebagai maju atau tidaknya suatu negara dan dapat mempengaruhi masalah sosial politis pada aspek psikologis dan biologis dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, faktor budaya atau cultural factors ya. Faktor ini dipicu oleh ketidaksesuaian pelaksanaan norma-norma nilai atau nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, serta kepentingan sosial yang akibat dari adanya perubahan sosial dan kondisi masyarakat yang beraneka ragam, heterogen ya. Contoh masalah dari faktor budaya ini yang sering muncul adalah kenakalan remaja ya, konflik antar suku, diskriminasi gender ya, karena pernikahan dini dan pengakuan dari hak milik kebudayaan lintas negara ya, seperti pernah terjadi di antara negara kita dengan negara tetangga kita Malaysia ya. Selain itu ada pula budaya di masyarakat yang bisa menjadi penyebab masalah sosial. Misalnya budaya suku ya, budaya kita ya, yang sering menerobos ya aturan atau tata tertib yang sudah disepakati dan ditegakkan itu diterobos saja. Nah, budaya ini juga memberi kebiasaan kepada masyarakat untuk tidak berperilaku disiplin dan taat aturan. Selanjutnya, faktor penyebab munculnya permasalahannya dalam keberagaman di masyarakat yaitu faktor biologikal atau biologis. Biological factors ini timbul karena adanya ketidaksesuaian atau ketidaksamaan ya, keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Dalam hal ini misalnya wabah penyakit menular atau seperti yang baru saja kita ya, bahasanya seluruh dunia mengalami, yaitu penyakit virus menular COVID ya, virus penyakit baru, kurang gizi dan makanan yang beracun ya. Permasalahan sosial disebabkan oleh faktor biologis biasanya juga terjadi karena minimnya fasilitas kesehatan yang layak. Ya, tidak merata penyebaran atau prasarana kesehatan yang baik dan layak di dalam masyarakat. Dan kondisi
kondisi ekonomi ini mau tidak mencukupi ya, walaupun ada tidak mencukupi gitu. Jadi ini juga sering menimbulkan permasalahan ya. Satu daerah berbeda dengan daerah lainnya dalam pemerataan fasilitas dan sarana prasarana kesehatan. Yang terakhir adalah faktor biologis atau physiological factors. Nah, permasalahan akibat yang muncul dari faktor psikologis ini berhubungan dengan erat ya dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial yang ada. Misalnya aliran sesat ya, aliran sesat, kemudian ada juga yang paham-paham yang tidak sesuai dengan di masyarakat yang selama ini diikuti, diyakini ya. Kemudian ada gangguan jiwa. Gangguan jiwa ini juga faktor psikologis, depresi ya, kemudian dibunuh diri dan lain sebagainya. Hal ini atau faktor penyebab ini menjadi masalah sosial juga yang tidak mudah ditangani ya secara mudah ya, karena umumnya berkaitan dengan keyakinan. Nah, kalau berdasarkan keyakinan ini sulit ya, karena rawan dan sensi banget. Sebagai contoh misalnya di tanah lahan yang kosong gitu. Nah, kita tanah lahan negara yang kosong, kemudian didirikan bangunan ya kan, didirikan awalnya didirikan masjid, musola, masjidnya yang berkaitan dengan itu keyakinan orang ya. Nanti ketika dipindahkan atau dikena gusur itu opini atau beritanya tentang agama dan keyakinan ini menjadi hal yang sangat sulit ditangani ya, sehingga membutuhkan penanganan berkelanjutan dengan pendekatan yang lebih bijak dari pemerintah. Baik, itulah rincian kajian mendalam tentang permasalahan yang akibat munculnya keberagaman yang sering terjadi di dalam masyarakat kita ya. Sedangkan yang kedua adalah unsur-unsur dari sistem sosial budaya, antara lain agama, kepercayaan dan keagamaan. Ini sedangkan unsur-unsur sistem sosial budaya. Ada di situ agama, kepercayaan ya, adanya upacara keagamaan atau hari-hari yang suci, hari-hari raya agama untuk dirayakan. Itu menurut penelitian para pakar ya, sistem sosial masyarakat, sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Yang enggak hanya itu, agama juga mengatur hubungan manusia satu dengan manusia lainnya beserta dengan lingkungannya berdasarkan ajaran kitab sucinya yang dipercaya dan diyakini. Kemudian agama juga didefinisikan sebagai sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh sekelompok masyarakat dalam mengimplementasikan dan menanggapi apa yang dirasakan dan diyakini sebagai sesuatu yang gaib ya dan suci. Nah, pelaksanaan ibadah dalam kehidupan masyarakat di Indonesia sudah jadi bagian dari kebiasaan atau tradisi. Misalnya diadakannya perayaan-perayaan hari-hari besar keagamaan ya, dan lain-lain ya. Kemudian unsur-unsur sistem sosial budaya itu dilihat dari masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Apa maksudnya? Nah, sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di sini diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem
semi tertutup ya, yang sebagian interaksinya berupa individu-individu yang ada dalam kelompoknya. Nah, umumnya masyarakat dalam sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah tertentu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela. Ini masyarakat dan organisasi ya. Itu ada undang-undangnya ternyata. Karena berdasarkan aspirasi ya, kehendak tadi untuk bunyi Undang-Undang 17 tahun 2013 itu tentang organisasi kemasyarakatan itu organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melibatkan diri di dalam pembangunan bangsa yang berlandaskan Pancasila. Nah, organisasi masyarakat ini berperan penting dalam proses pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berdasarkan karakter dan visinya masing-masing ya. Biasanya organisasi masyarakat ini juga turut andil dalam pembangunan negara lewat pemberdayaan masyarakat. Ya, di situ ada misalnya seperti yang kita lihat di organisasi masyarakat yang ada di negara kita. Selanjutnya, unsur dari sistem sosial budaya, kita masuk ke pengetahuan. Nah, pengetahuan ini merupakan suatu sistem yang bentuk yang dimiliki masyarakat sebagai kunci berkembangnya sebuah peradaban. Pengetahuan itu dengan akalnya masyarakat menguasai alam dan menciptakan secara umum ya, manusia itu dengan akalnya berhasil menguasai dan menciptakan teknologi untuk memudahkan kehidupannya. Nah, sistem pengetahuan manusia diperoleh berdasarkan dua cara, yaitu formal dan informal. Ya, pengetahuan itu didapat bisa dengan dua cara, ya secara formal lewat jalur sekolahan ya, lewat jalur pendidikan, tapi juga ada informal ya. Pendidikan formal itu biasanya terorganisasi ya, terformat dan lewat institusi, sedangkan pendidikan yang informal itu mencakup lembaga-lembaga khusus atau pengetahuan yang diupayakan secara otodidak lewat pengalaman pribadi. Itu bisa menjadi unsur-unsur dari sistem sosial budaya. Kemudian ada bahasa. Bahasa di sini adalah alat yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan pesan baik secara lisan maupun tertulis. Jika digabung atau dikombinasikan, bisa diartikan bahasa itu adalah ditangkap sebagai informasi oleh pengguna bahasanya dari individu atau sekelompok individu yang juga kelompok mewakili masyarakat, mewakili individu ya. Simbol atau nilai-nilai dalam masyarakat yang terbesar dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, penduduk Indonesia yang begitu kompleks ini dan beragam kadang bisa memunculkan resiko salah paham. Kaitannya dengan bahasa ini bisa salah paham ya, bisa berkonflik. Makanya kita harus aware ya, harus perhatian juga terhadap bahasa daerah agar kita nggak salah mengartikan bahasa atau informasi yang ingin disampaikan kepada orang lain itu kepada kita ya, bahasa atau informasi yang ingin disampaikan orang lain kepada kita atau sebaliknya itu harus dengan benar
mengartikannya dan memahaminya. Itu kita kajian dalam bahasa. Kemudian lanjut ada unsur-unsur sistem sosial budaya itu ada hitamnya mata pencarian. Nah, mata pencarian ini kaitannya dengan pekerjaan ya. Mata pencarian ini dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kehidupannya. Nah, mata pencarian ini juga dikenal sebagai sistem ekonomi yang terbagi beberapa bentuk, misalnya ya bekerja sebagai karyawan atau berwira swasta, atau juga bercocok tanam ya. Ada nelayan, ada petani, ada peternak ya, pedagang, dan bidang jasa, dan masih banyak lagi ya, contoh-contoh mata pencarian. Nah, banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menyimpang dari aturan dan norma yang berlaku, misalnya dengan melakukan pencurian atau perdagangan ilegal, dan masih banyak lagi ya, perdagangan narkoba, minuman keras. Ini juga akan menjadikan masalah kalau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Indonesia ya. Itulah unsur-unsur dan sistem sosial budaya. Kemudian teknologi dan peralatan, ini juga bagian dari unsur dari sistem sosial budaya di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Nah, teknologi dan peralatan ini diciptakan manusia untuk mendukung dan menunjang manusia dalam memenuhi kehidupan sehari-hari yang jauh lebih mudah. Dengan sistem dan peralatan hidup manusia, karena hidup manusia itu berkaitan dengan unsur kebudayaan yang cepat sekali berubah. Jadi kemajuan teknologi bisa mempengaruhi berbagai unsur kehidupan manusia dalam masyarakatnya. Misalnya produksi alat produktif ya, seperti mesin ya, transportasi dan sarana komunikasi, atau wadah untuk menyimpan barang, makanan, minuman, atau busana dan perhiasan, rumah atau tempat tinggal ya, hingga senjata. Ini adalah permasalahan yang muncul dari unsur teknologi dan peralatan. Ini banyak sekali juga sistem teknologi yang perlu diimpor dari luar negeri misalnya ya kan. Ini juga mempengaruhi masyarakat yang tergolong sangat konsumtif dan bergantung pada negara lain nih. Maksudnya teknologi dan peralatan ini Indonesia itu masih sangat bergantung pada negara lain, hal-hal yang peralatan atau di IT yang terbarukan. Nah, ada lagi faktor kesenian ya, kesenian di sini ekspresi jiwa atau emosi dan perasaan manusia yang ditunjukkan lewat karya maupun simbol-simbol. Seni bisa dibagi jadi 3 bagian ya, meliputi seni rupa, seni sastra, dan seni pertunjukan atau drama atau seni musik. Nah, tiap daerah di Indonesia punya budaya lain, budaya yang berlainan atau tradisinya masing-masing ya. Dalam hal ini ditunjukkan lewat kesenian dan yang pertunjukan eksistensi dari simbol-simbol dan yang mereka yakini. Ini unsur dari
beberapa unsur dari sistem sosial budaya yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian kita akan masuk ke sesi C, yaitu upaya menyelesaikan masalah dalam keberagaman. Satu, melalui peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan di bidang sosial budaya. Kemudian yang kedua, hal biasa juga dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan Hal biasa dilakukan oleh pemerintah maksudnya, meningkatkan kesejahteraan sosial dan memelihara kerukunan hidup serta mengembangkan iklim yang kondusif. Hasil dari hal ini dihasilkan oleh penilaian masyarakat terhadap individu dalam masyarakat. Yang diharapkan peran serta masyarakat yang aktif untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas, seperti tidak melakukan korupsi dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan mentaati norma hukum, moral dan sosial. Kemudian kerukunan bisa diartikan juga sebagai proses sosial yang dilakukan untuk menciptakan kehidupan bersama atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada, baik dari segi agama, politis, budaya dan lain-lain. Salah satu wujud dari toleransi hidup beragama adalah menjalin dan memperkokoh tali silaturahmi antar umat beragama dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia lainnya. Ini contoh-contoh mengembangkan iklim yang kondusif, misalnya dalam organisasi kita mempengaruhi kondisi lingkungan internal serta perilaku anggotanya semakin baik, kondusif, iklim organisasinya semakin kondusif, berarti organisasi itu semakin mendukung kinerja para bawahannya atau para anggota di organisasi tersebut. Nah, demikian ulasan materi pelajaran PPKN hari ini kaitannya dengan makna harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, dari mulai makna, permasalahan hingga upaya menyelesaikan masalah dalam keberagaman tadi. Semoga bermanfaat, semoga bisa dijadikan sebagai masukan maupun ada habit yang baru di dalam kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang bahasa Indonesia yang baik, yang berfilosofikan Pancasila dan Pancasila ideal Undang-Undang Dasar 45 serta di bawah naungan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke, terima kasih kepada adik-adik dan rekan-rekan semua yang sudah membantu dalam konten Pak Yul ini. Like and subscribe-nya semoga lebih semangat lagi. Ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal soleh. Semoga kalian semua sehat walafiat, Allah mudahkan rezeki dan Allah tambahkan lagi rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.